Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pelajar Pancasila, semoga sehat dan bahagia. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang konsep sistem dan lingkungan dalam mempelajari termokimia. Sahabat pelajar Pancasila, sebelum kita mempelajari tentang konsep sistem dan lingkungan, jangan lupa kamu subscribe, like, komen, dan bagikan video ini agar bisa bermanfaat lebih banyak orang. Dalam mempelajari termokimia, ada yang disebut dengan sistem dan ada yang disebut dengan lingkungan. Yang dikatakan sistem adalah segala sesuatu yang menjadi pusat pengamatan atau kajian ilmiah. Sedangkan yang dikatakan dengan lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di luar sistem yang berhubungan dengan sistem. Sebagai contoh, ketika kita ingin mereaksikan sebuah pita magnesium dengan larutan HCl dalam sebuah tabung reaksi seperti yang kamu lihat ini, dia akan menghasilkan larutan MgCl2 dan gas H2. Nah, reaksi antara HCl dan pita Mg yang menghasilkan MgCl2 dan H2 yang terjadi dalam tabung reaksi ini adalah sistem. Kemudian, segala sesuatu yang berada di luar itu seperti tabung reaksi, udara, dan keadaan di sekitar tabung reaksi disebut dengan lingkungan. Jadi itulah perbedaan antara sistem dan lingkungan. Jika dilihat dari interaksi antara sistem dan lingkungan, maka sistem dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, ada yang disebut dengan sistem terbuka, yang kedua sistem tertutup, dan yang terakhir adalah sistem terisolasi. Kita bahas satu persatu. Yang disebut dengan sistem terbuka adalah sistem yang memungkinkan terjadinya pertukaran energi dan materi. Sebagai contoh, ketika kamu membuat sebuah teh panas atau kopi panas yang kamu biarkan begitu saja tanpa ditutup, maka uap yang berasal dari minuman bisa berpindah ke lingkungan atau ke sekitar. Kemudian udara sekitar juga bisa masuk ke dalam gelas. Ini dinamakan dengan pertukaran materi. Kemudian, energi panas atau kalor yang berada dari dalam gelas bisa pindah ke lingkungan. Kemudian, kalau lingkungan diberikan panas yang lebih tinggi, dia juga bisa berpindah ke dalam gelas atau sistem. Maka ini disebut dengan perpindahan energi. Sistem yang memungkinkan terjadinya perpindahan materi dan energi disebut dengan sistem terbuka. Kemudian yang kedua adalah sistem tertutup. Sistem tertutup adalah sistem yang memungkinkan dapat bertukarnya energi, tetapi tidak dapat bertukar materi. Sebagai contoh, ketika kamu membuat sebuah minuman berupa teh, kemudian kamu beri tutup, maka udara atau uap yang berasal dari dalam gelas itu tidak dapat keluar. Kemudian udara yang berada di luar tidak bisa masuk ke dalam gelas. Akan tetapi, panas yang berada dari minuman akan dapat pindah kepada lingkungan. Kemudian, kalau lingkungan diberi panas yang lebih tinggi, maka panasnya juga bisa masuk ke dalam sistem.
hanya terjadi perpindahan energi, tetapi tidak terjadi perpindahan materi. Sistem seperti ini disebut dengan sistem tertutup. Kemudian yang terakhir adalah sistem terisolasi. Sistem yang tidak dapat bertukar energi maupun bertukar materi antara sistem dan lingkungannya. Sebagai contohnya adalah termos atau tumbler yang dibuat khusus untuk menahan panas dari minuman. Ketika kamu memasukkan minuman yang panas ke dalam sebuah termos, kemudian kamu tutup rapat, maka uap air yang berasal dari minuman yang ada dalam termos itu tidak dapat keluar. Kemudian, udara yang dari luar itu tidak dapat masuk ke dalam termos. Artinya, tidak terjadi perpindahan materi. Kemudian, energi panas yang berada dari minuman yang berada di dalam termos ini tidak dapat pindah ke lingkungan. Hal ini dibuktikan bahwa minuman yang kita masukkan ke dalam termos itu akan tetap panas dalam kurun waktu yang cukup lama. Ini menunjukkan tidak terjadinya perpindahan energi. Sistem yang seperti ini disebut dengan sistem terisolasi. Baik sahabat pelajar Pancasila, demikianlah jenis-jenis sistem berdasarkan interaksinya dengan lingkungan. Apakah kamu sudah paham? Kalau sudah paham, kalau seandainya terjadi kebakaran hutan atau lahan gambut, apa yang menjadi sistem dan apa yang menjadi lingkungannya, dan itu tergolong ke dalam sistem apa? Sahabat pelajar Pancasila, coba kamu jawab di kolom komentar. Demikian saja video kita pada pertemuan kali ini. Semoga bisa membantu kamu memahami materi, sistem, dan lingkungan. Sampai jumpa di video berikutnya.